Ya, tadi hari ini kita lagi first hearing untuk album saya terbaru. Judul albumnya Retrospektif. Ini adalah album Indonesia pertama yang saya rilis setelah 7 tahun lamanya. Cukup lama, saya terakhir merilis album full berbahasa Indonesia itu tahun 2018. Dan ini adalah bisa dibilang kembalinya saya ke root saya, akar musik yang membuka jalan saya di industri musik Indonesia. Dan tadi kita ada satu experience yang cukup unik, yaitu mendengarin full albumnya pertama kali sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hari. Jadi lumayan tadi seru sih, karena saya sepanjang 17 tahun saya berkarir belum pernah ada experience seperti ini. Ngeliat responnya teman-teman tadi sambil dengerin headphone, sambil ngelamun ngeliatin kota Jakarta tuh kayaknya pas banget lah sama warna albumnya. Memang album yang ini memang lebih personal, lebih bercerita, dan ya, harusnya sih tadi berkesan ya. Saya sih tadi seneng banget bisa ngalamin. Dan proses pembuatannya sendiri kan banyak ya, prosesnya gimana, mungkin berapa lama sih butuh waktu untuk dapetin inspirasi lagu itu? Kalau proses pembuatan lagunya sih cepet banget, cuma 2 minggu. 2 minggu kita selesai satu album. Dan di sini saya benar-benar bekerja dengan orang-orang yang belum pernah saya kerja bareng sebelumnya. Itu ada Petra Siomi, ada Kamga, ada Bilal Indrajaya, Iqbal Siregar juga, dia yang sekarang lagi happening banget dengan lagu-lagu ciptanya dia, Lama, ada lagu Sialan, lagu yang lagi hits banget sekarang diciptain oleh Iqbal. Dia juga join di dalam project ini. Ada Randy Pandugo dan Gerald Situmorang dari Bara Suara. Jadi memang satu album ini dikerjain produsernya semua gitaris ya. Jadi saya bisa bilang album ini memang soundnya lebih maskulin dibanding album-album saya sebelumnya. Lebih fokus ke gitar, dan secara lirik juga banyak menggunakan kata-kata yang agak nyeleneh sebenarnya liriknya. Ya lagu Kacamata kan sebenarnya kalau diperhatiin liriknya tuh agak-agak nyeleneh. Sebenarnya lagu Kacamata tuh lagu yang liriknya sedih, tapi kita kemasnya dengan melodi yang catchy, yang upbeat. Jadi banyak plot twist yang saya senang lah di album ini. Belum pernah saya lakukan di album sebelumnya. Jadi insya Allah sih jadi satu karya yang nggak ketebak dan hopefully nggak membuat semua jadi bosan gitu ya. Semua jadi kayak lebih fresh lah buat saya. Udah mungkin hampir 20 tahun ini saya berkarir, saya butuh sesuatu yang baru, yang bikin saya juga jadi excited untuk rilis ini ke teman-teman semua. Ada lagu satu ini sebenarnya itu semuanya Indonesia. Semuanya bilangnya mau ngeluarin album Indonesia dan keras yang ternyata ada surprise, ada Iya, ada satu lagu bahasa Inggris satu doang, karena nggak tahu ya, kadang-kadang kalau misalnya lagi di studio kita bikin sesuatu tanpa kita pikirin terlalu panjang, apa aja yang keluar secara spontan di saat itu ya itu yang kita lanjutin gitu. Karena menurut saya kreativitas itu benar-benar harus jangan ada peraturan, jangan ada aturan, jangan ada limit, karena begitu kita limit jadinya stuck. So tiba-tiba ya memang terlahir lah lagu itu, judulnya The One That Got Away. Kalau didengar memang baca tuh agak Bruno Mars-ish, agak retro tahun 70-an, dan ya mungkin dengan ada lagu bahasa Inggrisnya juga bisa nge-reach market yang di luar Indonesia gitu, harapan saya. Jadi bawa kamu flashback pas Afgan era Kacamata masih dulu zaman waktu bahasa Indonesia gitu. Iya, justru karena retrospektif kan artinya adalah kita mengunjungi lagi masa lalu, kita melihat lagi apa yang terjadi di masa lalu dan melihat apa yang bisa menjadi evaluasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. So secara arti itu retrospektif itu. Tapi kalau secara tema ini pas sekali karena saya mengunjungi lagi genre musik
yang dulu sempat membuka jalan saya itu Indonesian pop. Jadi secara makna dan tema memang fine. Terus ada satu lagu pembukanya Kacamata, pas banget saya kembali berkacamata setelah udah bertahun-tahun saya lepas kacamata, saya rubah genre musik jadi R&B, fokusnya lebih lagu bahasa Inggris. Nah di album ini saya kembali lagi ke kacamata. Buat semua fans saya yang mungkin udah rindu sih, mereka semua pada rindu kapan ya aku bisa rilis full album bahasa Indonesia lagi, kita kangen aku ini lagu ballad lagi, ini lagu pop Indonesia gitu. So menurut saya selama 7 tahun udah cukup, ini saatnya saya kembali lagi. Kafkan tadi kan ada salah satu lagu yang katanya pas rekaman sedih gitu, sampai mungkin menunggu waktu juga untuk rekaman, itu kenapa sih Kak? Sampai Jumpa judulnya. Karena lagu itu kan tentang keikhlasan merelakan apa yang bukan seharusnya menjadi milik kita gitu. Dan itu it speaks nggak cuma secara hubungan tapi secara menyeluruh di hidup saya ya. Karena saya sedang, mungkin setelah saya naik haji saya banyak mengalami pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kehidupan, berusaha detach dari semua ekspektasi, dari semua harapan-harapan saya gitu, dan benar-benar fully berserah sama Allah. Jadi lagu itu tuh melambangkan kita mengikhlaskan semua yang memang bukan seharusnya menjadi milik kita. Makanya waktu rekaman memang cukup berat karena emosi yang harus digali kan cukup berat ya. Jadi buat saya kemarin proses yang paling berat adalah pas rekaman. Tapi pas setelah saya selesai rekaman, albumnya jadi, saya dengar lagi, saya ngerasa saya merasa disembuhkan melalui album ini. Dan saya bilang ke tim saya, oh berarti memang saya perlu bikin album ini, memang harus buat saya untuk saya bisa move on to the next chapter in my life, hopefully a better chapter. Kalau untuk di album ini kan bekerja sama dengan beberapa musisi. Nah kira-kira untuk peran Kak Afgan di album itu kira-kira apa saja? Ya peran saya mungkin di sini sebagai ya salah satu songwriter juga, karena semua lagu yang kita bikin di album ini based on obrolan dulu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke studio kita pasti spend waktu sekitar 1 jam ke 2 jam untuk ngobrol apapun itu, ngidul aja tentang hidup, dan tiba-tiba kita nemuin satu topik yang kayaknya bagus untuk dijadiin lagu. Jadi semua berawal dari obrolan. So peran saya di sini memang itu sebagai yang nentuin, oke, gue mau album tentang ini, terus lagu tentang ini, pesannya apa, dan juga yang nentuin soundnya secara keseluruhan tuh album ini seperti apa. Makanya kalau dilihat artworknya memang lebih kayu ya, mostly karena musiknya pun musik kayu, musik organik gitu, bukan sesuatu yang diproduksi secara elektronik atau gimana. Memang ini musik organik, that's why elemennya tuh lebih ke kayu. Kalau untuk lagu remake-nya sendiri ada nggak instrumen yang diubah, kira-kira seperti apa pengharapannya? Di remake? Yang iya lagu remake. Oh ada satu lagu remake ya. Yeah. Jadi karena satu lagu remake ini judulnya Kepastian, dulu dinyanyiin oleh Teh Reza Artamevia di album ketiganya dia, dan lagu ini diciptakan oleh Baby Romeo. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena Mas Baby adalah salah satu hero saya di dalam musik. Semua lagu-lagu saya yang memang everlasting itu diciptakan oleh Mas Baby Romeo gitu, kayak Bukan Cinta Biasa, Bawalah Cintaku, Sadis gitu, itu semua kan lagu ikonik yang memang everlasting. Nah insya Allah sampai kapanpun orang akan tetap bisa menikmatinya. Dan di album ini saya pengen banget ada satu lagu yang diciptain Mas Baby. Nah sengaja saya dengar albumnya Reza, terus salah satu lagu yang kayak indah banget dan secara tema masih sesuai nih dengan album ini, judulnya Kepastian. So saya remake lagi, tapi memang dengan nuansa yang lebih tone down ya, karena lagu aslinya itu sangat orkestrasi yang megah gitu. Di album ini saya pengen lebih gitar, lebih tone down version, lebih raw ya. Saya juga nyanyinya nggak terlalu banyak. Biasa saya pengen semuanya perfect gitu. Ini saya biarin aja, kalau saya ada sedikit imperfection saya biarin di situ karena rasanya udah dapet. Jadi itu beda. Kan nyambung soal kepastian maksudnya, kan temannya kan banyak gitu. Nah mungkin tadi Pusrin juga udah disampaikan ya dengan tadi alasannya banyak
semuanya karyanya oleh Kak Baby Romeo gitu. Apakah memang karena bisa jadi di project thanks to ke Mas Baby apa atau memang karena ada sesuatu hal yang lain? Karena misalnya ya kita tahu lah siapa sih yang teman-teman dekatnya Kak Afgan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari 10 lagu itu kan saya merasakan ya sangat berbeda ketika Kak Afgan itu sangat apa ya lebih rasa ikhlas, pasrah gitu. Apakah memang ini relate dengan karena kemarin habis berhaji, jadi otomatis ini sangat mempengaruhi tentang pola pikir, kedewasaan sampai lagu gitu loh. Artinya memang sudah ya udah terserah Allah gitu atau seperti apa? Iya ada gitu banget lagi. Oke, pertanyaan pertama makasih Mbak. Pertanyaan pertama mungkin saya banyak teman musisi gitu ya. Kenapa mesti Mas Baby gitu? Betul. Karena karya Mas Baby tuh kayak punya sedikit magisnya gitu buat saya. Nggak tahu kenapa setiap ada lagu Mas Baby saya nyanyiin langsung klop gitu tanpa ada usaha, tanpa effort, selalu klop. Jadi kenapa saya di lagu Kepastian ini, since lagunya memang udah indah sekali, tapi mungkin lagu yang originalnya memang kurang begitu familiar dikenal orang gitu. Saya ingin memperpanjang umur lagu ini, saya ingin hopefully bisa nge-grab attention masyarakat yang lebih banyak lagi. Terus yang kedua adalah mungkin ya di album ini memang saya berbicara banyak tentang ya letting go, ikhlas, terus penerimaan kehidupan kita gitu. Semua rasa sakit, rasa happy, semua diterima secara setara, secara equal gitu. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Dan itu muncul karena juga mungkin spiritual journey saya kemarin setelah saya naik haji, karena saya juga nulis lagu-lagunya kan sebelum benar-benar sebulan sebelum saya naik haji gitu. Jadi kayak perjalanan spiritual saya udah mulai saya build up menuju haji, dan lagu-lagu yang tertulis memang jadinya seperti itu. Begitu udah haji tambah ini lagi ya, tambah jejak lagi gitu soal ikhlas, soal berserah, tawakal, dan itu yang saya pesan yang saya tuangkan di album ini supaya orang-orang bisa lebih menerima dan ikhlas aja, karena itu adalah kunci kita bisa tenang dalam hidup. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Kak kan mau ngomongin soal teman-teman musisi, salah satunya Kak Vidi, mungkin gimana sih melihat kondisi Kak Vidi sendiri? Next boleh. Next aja ya Mbak. Oke, Afgan, yang punya ide naik bis tadi siapa? Karena kan sekarang Jakarta lagi musim hujan nih. Ada plan B nggak sih sebenarnya kalau misalkan hujan gimana? Karena tadi juga cerah gitu kan, alhamdulillah cerah dan kayaknya semua lancar. Opini Afgan gimana? Kemudian 17 tahun berkarya, apa arti fans buat Afgan? Ya tadi memang sebenarnya kita rock and roll sih, kalau misalnya hujan ya udah hujan aja. Dari kemarin sih juga syuting video klip lagi musim hujan gini, ya udah kalau hujan kita pakai payung aja deh syutingnya gitu. Jadi emang nggak ada plan B sih, karena ya udah kita emang ya seperti tadi kita berserah aja, dan ternyata memang dilancarin banget gitu sama Allah, kayak semesta mendukung. Tadi nggak ada hujan, semua berjalan lancar. Mungkin itu ya, mungkin ketika kita udah berserah, let go, malah justru diberikan kelancaran, alhamdulillah. Dua pertanyaan. Terus Arti fans. yang satu lagi adalah arti fans. Mungkin ya fans buat saya adalah sumber saya tetap semangat sih untuk terus berada di atas panggung setiap malam, karena ya setiap malam di panggung itu saya semangat. Kadang-kadang saya ada ya sama seperti teman-teman semua, tiba-tiba ada moodnya nggak enak atau semangatnya lagi nggak ada, tapi begitu melihat mereka semua senyum, senang banget melihat saya nyanyi, itu jadi kayak bensin buat saya untuk terus lanjut gitu. Dan itu yang saya jalanin selama 17 tahun ini. Jadi saya berterima kasih banget sama semua fans, karena kalau nggak ada kalian mungkin saya nggak bisa terus lanjut dan bertahan sampai saat ini. Kalau untuk rilisan video klip kan tadi disampaikan kalau ada video klip lagu Sampai Jumpa ya. Nah kira-kira buat nextnya bakal ada lagi nggak Kak, yang bakal dirilis buat video klipnya? Kira-kira bagaimana? Jadi video klip Sampai Jumpa ini kita baru shoot kemarin, itu bisa saya bilang video klip yang paling saya suka selama ini, gitu,
saya. Jadi bentuknya bukan video klip tapi semacam film pendek yang menggambarkan cerita dari lagu ini gitu, tentang keikhlasan, tentang letting go. Banyak banget surprise di sini yang mungkin aduh saya nggak sabar banget sih. Pokoknya video klipnya akan rilis tanggal 26 Menggandeng artis 25 siapa? ya? 25 November atau 26 November ada, tapi saya belum mau kasih tahu. Dan ya di sini memang yang saya kuatkan banget di sini adalah acting saya dan juga lawan main, gimana saya kita bisa menggambarkan pesan lagi ini. So kemarin sih cukup apa ya, cukup baper lah gitu kalau nonton. Ya itu, dan setelah ini mungkin ada video klip lain ya, mungkin kita mau rilis satu single lagi. Cuman tergantung penerimaan dari teman-teman semua dengan album ini, lagu mana yang paling diminati secara streaming itu yang akan kita buat video klipnya. Oke, satu pertanyaan Kak, lagi mungkin bisa diulang ya, tadi kalau Ibu kan sempat tadi kan cerita ada satu lagu yang favorit, karena itu berbeda dengan selera saya. Maksudnya tadi kalau nggak salah lagu apa ya? Silakan. Oke, tapi kenapa milih itu gitu? Karena mungkin yang lain kan Kalau seleranya Mbak yang mana? Sampai jumpa? iya. Iya, Sama peluk. Peluk ya? Iya. Kenapa saya suka silakan? Mungkin kalau saya lebih ke secara musik ya, musiknya itu seru banget, cukup eksploratif lah gitu. Terus kita juga banyak menggunakan kata-kata yang tidak lazim gitu di lagu itu. Jadi menurut saya kenapa saya suka karena sangat eksploratif di lagu itu. Terima kasih Kak. Oke.